Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gabungan bangun ruang sisi lengkung. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mencari luas permukaan dan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Di contoh yang pertama ini, kita akan mencari suatu bangun ya. Bangun yang terdiri dari gabungan antara tabung dengan kerucut. Yang mana jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, yaitu 7 cm. Kemudian tinggi bagian kerucutnya 24 cm, sedangkan tinggi bagian tabung itu sama dengan jari-jari tabung, yaitu 7 cm. Nah, sekarang bila harga V-nya sama dengan 20/7, nah kita coba cari menghitung luas seluruh permukaan dan volume bangun tersebut. Nah, pertama kita hitung dulu mencari panjang garis pelukis atau S. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan S kuadrat sama dengan 7/2 ditambah 24/2. Sehingga didapatkan nilai S-nya sama dengan 25 cm. Nah, dari soal yang tadi diketahui bahwa jari-jari tabung maupun jari-jari kerucut itu 7 cm. Kemudian tinggi kerucut 24 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Luas permukaan bangun itu sama dengan luas alas yang berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung ditambah dengan luas selimut kerucut. Ya. Jadi tiga bagian inilah yang menentukan luas permukaan dari bangun tersebut. Kita tahu rumusnya bahwa luas lingkaran itu kan PR kuadrat. Kemudian luas selimut tabung 2PRT kali tinggi tabung. Kemudian luas selimut kerucut adalah PRS. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Pi-nya 20/7, kemudian R kuadratnya 7/2, kemudian ditambah dengan 2, Pi itu 2 kali 22/7, dikalikan dengan jari-jari tabung, dikalikan lagi dengan tinggi tabung yang sama-sama 7 cm. Nah, ditambah sekarang luas selimut kerucut, yaitu PRS. Berarti 22/7 kali 7, S-nya 25 kan? Nah, tinggal kita selesaikan. Untuk bagian yang luas alas kita dapatkan 154, kemudian luas selimut tabung 308, dan luas selimut kerucut 550. Nah, kita jumlahkan, ini dapatkan 1012 cm persegi. Kemudian untuk volume bangun, berarti bagian bawah kan berupa tabung, yang atasnya berupa kerucut. Berarti volume bangun tersebut adalah volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Tinggal kita masukkan rumusnya, ya, PR kuadrat kali T tabung ditambah 1/3 PR kuadrat kali tinggi kerucut. Kita masukkan angka-angkanya, ya, 22/7 kali 7/2 kali tinggi tabungnya 7, kemudian ditambah untuk yang kerucut 1/3 20/7, R kuadratnya 7 kuadrat, kemudian tinggi kerucutnya adalah 24. Kemudian kita selesaikan, ini yang bagian volume tabungnya 1078, kemudian volume bagian kerucutnya 1232. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini menghasilkan 1310 cm kubik. Itu soal yang pertama. Sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, ini masih terkait dengan gabungan antara tabung dengan kerucut, hanya berbeda posisi. Ya. Kalau yang ini tabungnya bukan ditambah dengan kerucut ke atas, tapi justru dilubangi berbentuk kerucut. Yang mana tinggi tabung 18 cm, kemudian jari-jari bagian tabung itu 7 cm, sedangkan jari-jari kerucut itu 5 cm. Dan tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, kemudian untuk menghitung garis pelukis, ya, karena jari-jari kerucutnya 5 cm, kemudian tingginya 12 cm, berarti panjang garis pelukisnya adalah akar dari 5/2 ditambah 12/2. Didapatkan 13 cm.
Kita lihat luas permukaannya, ya. Yang pertama, yang bagian bawah itu luas alas. Luas alas tabung, kemudian ditambah luas selimut tabung, bagian yang melingkar di luar, gitu ya. Kemudian ditambah luas selisih bagian atas. Jadi lingkaran besar yang berjari-jari 7, gitu ya, dikurangi dengan lingkaran yang berjari-jari 5. Kemudian ditambah luas selimut kerucut bagian yang ke dalam itu ya. Karena itu pun nanti akan tampak dari luar. Sehingga kita namakan itu juga permukaan. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Untuk luas alas tabung berarti Pi kali R tabung dipangkatkan 2, kemudian ditambah untuk luas selimut tabung ya, 2 Pi R tabung dikalikan dengan tinggi tabung. Kemudian selisih bagian atas itu adalah Pi dikalikan dalam kurung R tabung dikurangi R kerucut ya, masing-masing dipangkatkan 2. Kemudian ditambah sekarang luas selimut kerucut yaitu Pi R kerucut dikalikan dengan S. Kita masukkan angka-angkanya ya. Untuk R tabung kan 7 pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan V. Yang berikutnya ya, untuk luas selimut tabung 2 Pi kali 7 kali 18. Ya, jari-jarinya 7 kan, tinggi tabungnya 18. Kemudian untuk selisih permukaan yang atas, yang lingkaran itu Pi dikalikan dalam kurung 7 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Jadi lingkaran yang besar dikurang lingkaran yang kecil. Kemudian ditambah luas selimut kerucut, yaitu Pi dikalikan dengan R-nya 5, tinggi kerucutnya 12. Ya. Kemudian S-nya, S, R kerucutnya 5 cm, kemudian S-nya, S itu garis pelukisnya, hasil hitungan adalah 13. Nah, berarti 7 pangkat 2 itu kan 49. Jadi 49 Pi, kemudian hasil kali dari 2 kali 7 kali 18 dikalikan dengan Pi itu 252 Pi. Ya. Kemudian 7 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 itu 49 kurang 25, berarti 24 ya. 24 kalikan Pi, 24 Pi. Nah, kemudian yang 5 kali 13-nya 65 dikalikan Pi, 65 Pi. Kita jumlahkan semuanya, maka didapatkan 390 Pi cm persegi. Nah, sekarang untuk volume bangun. Berarti volume tabung itu karena dilubangi dikurangi, berarti kan? Volume tabung dikurangi volume kerucut. Berarti PR kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung dikurangi 1/3 PR kuadrat dikalikan tinggi kerucut. Kita masukkan angka-angkanya ya. R tabungnya 7 jadi 7 pangkat 2, tinggi tabungnya 18 dikalikan 18. Kemudian dikurangi 1/3 kali Pi R kerucutnya 5 jadi 5 pangkat 2 dikalikan tinggi kerucut 12. Nah, maka diperoleh 882 Pi itu hasil dari 7 pangkat 2 dikalikan 18 atau 49 kali 18. Kemudian dikurangi 1/3 kali Pi kali 5 pangkat 2 kali 12. Yang 12 dibagi 3-nya dulu dapat 4 tuh. 4 kali 25 ya 100. Berarti 782 Pi cm kubik. Itu gabungan ya. Permasalahan gabungan antara tabung dengan kerucut. Dan mungkin masih banyak bentuk-bentuk yang lain ya. Gabungan dari kedua bangun ruang tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga ini. Ada bangun gabungan antara belahan bola dengan sebuah kerucut yang berjari-jari sama. Nah, kita disuruh menghitung luas permukaan dan volume bangun tersebut. Kita lihat dulu ya unsur-unsur yang diketahuinya. Ini dalam gambar kita lihat bahwa jari-jari bolanya 7 cm, kemudian tinggi kerucutnya 24 cm, jari-jari kerucut 7 cm, dan S itu didapatkan 25 cm ya. Jadi dari akar 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Jadi akar 625 didapatkan 25 ya. Kemudian kita lihat luas permukaan bangun tersebut terdiri dari luas selimut itu bagian atas, selimut kerucut, ditambah dengan luas setengah permukaan bola. Kita masukkan rumusnya, berarti PRS ya, Pi dikalikan dengan R kerucut kali S kerucut ditambah dengan luas setengah permukaan bola, itu setengahnya dari 4 PR kuadrat, berarti 2 PR kuadrat, R-nya R bola. Masukkan angka-angkanya, jadi Pi kali 7 kali 25 ditambah 2 Pi dikalikan 7 pangkat 2.
175 pi ditambah 98 pi, ya. Maka hasil akhir ini adalah 273 pi cm persegi. Kemudian untuk volumenya, volume bangun itu ini jelas-jelas ya, ada volume kerucut bagian atas, kemudian volume setengah bola. Volume kerucut itu kan 1/3 pi R kuadrat dikalikan dengan T. R dan T-nya kerucut, ya. Berarti ditinggal ditambah dengan volume setengah bola. Kalau volume bola itu 4/3 pi R kuadrat, pi R pangkat 3, berarti kalau setengah bola itu 2/3 kali pi kali R pangkat 3 dengan R-nya untuk bola. Nah, berarti 1/3 pi kalikan 7/2 kali 24 untuk volume kerucut, ya. Untuk volume setengah bola 2/3 kali pi kali 7/3. Sehingga didapatkan 392 pi ditambah 228,67 pi. Kita jumlahkan terakhir berarti 620,67 pi cm pangkat 3. Nah, kita perhatikan contoh yang keempat ini, ya. Ada sebuah bola berada di dalam sebuah kerucut, yang mana sisi-sisi bola itu menyentuh kepada dinding bagian dalam dari kerucut tersebut, termasuk menyentuh kepada bagian alasnya. Nah, pada gambar atas katanya jika PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang PR-nya sama dengan 12 cm, hitunglah jari-jari dan volume bola. Ya. Nah, kita perhatikan dulu di soal ini dikatakan bahwa tampak pada gambar bagian luar bola itu, ya, bagian luar bola ini merupakan lingkaran dalam dari sebuah segitiga PQR. Dengan demikian R bola itu bisa dicari dengan rumus itu sama dengan 2 kali luas segitiga PQR dibagi dengan keliling segitiga PQR. Ini materi di kelas 8 yang telah dipelajari, ya, yang tahun lalu. Nah, berarti untuk mencari 2 kali luas alas segitiga PQR itu tidak lain dari 2 dikalikan 36 akar 3. Kemudian keliling segitiga PQR adalah 36. Nah, misalnya dari manakah 36 akar 3? Kita cari dulu tingginya sebetulnya. Tingginya itu berarti pakai Pitagoras dari 12/2 dikurangi 6/2, kemudian ditarik akarnya sehingga mendapatkan 6 akar 3. Kemudian untuk mencari luas segitiganya 1/3 kali 12, 1/2 dikalikan 12 dikalikan dengan 6 akar 3 sehingga 6 kali 6 akar 3 dapatkan 36 akar 3. Kemudian untuk mencari 36 ini dari mana keliling ini, gitu ya. Keliling yang 36 itu dari mana? Ya, tinggal kita kalikan 3 kali 12. Nah, sehingga kita mendapatkan di sini bahwa 2 kali 36 akar 3 dibagi 36 itu kan hasilnya 2 akar 3. 36-nya kita bagi dengan 36 kan dapat 1, ya. Nah, kalau sudah ketemu jari-jarinya untuk menghitung volume bola, ya tinggal kita hitung 4/3 pi R pangkat 3. Berarti 4/3 kali pi kali 2 akar 3 dipangkatkan 3. Nah, bagaimana cara menghitung 2 akar 3 dipangkatkan 3? Ya. Yang pertama, 2-nya dipangkatkan 3 dulu. Berarti dapat 8, ya. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Kemudian akar 3 dipangkatkan 3. Berarti akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Dapatkan 3 akar 3. Nah, sehingga 2 akar 3 dipangkatkan 3 itu sama saja, gitu ya, dengan 24 akar 3. Kalau 24 dibagi 3 itu kan dapat 8. 8 kali 4 didapatkan 32. Sehingga didapatkannya kayak gini. Ya, 32 akar 3 pi cm kubik. Itulah volume bola. Hubungan bangun yang lainnya. Nah, di sini kita menggabungkan antara tabung dengan bola ini. Ini sebuah tabung, bagian bawah dan bagian atasnya ini kita tambahkan belahan bola atau setengah bola. Kita lihat ukuran-ukuran yang ada di situ, ya, bahwa jari-jari bola itu 7 cm, kemudian sama dengan jari-jari tabung 7 cm.
dan tinggi bagian tabungnya 20 cm. Ya, hitunglah katanya luas permukaan dan volume bangun tersebut. Ini yang diketahui tadi, ya. Nah, luas permukaan bangun ini tampak jelas bahwa yang tengah itu kan berbentuk selimut tabung. Kemudian kalau luas permukaan setengah bola yang atas digabungkan dengan luas permukaan setengah bola yang bawah, itu kan jadi luas lingkaran, luas permukaan lingkaran. Maka luas permukaan bangun itu adalah luas selimut tabung ditambah dengan luas permukaan bola. Sehingga rumusnya kan 2πr untuk tabung dikalikan dengan tinggi tabung ditambah dengan 4πr bola dipangkatkan 2. Masukkan angka-angkanya. Jadi 2pi dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 4pi dikalikan 7 pangkat 2. Nah, kita dapatkan rumusnya ini hasilnya ya 7 kali 20 kali 2 itu 280 pi. Kemudian 4pi dikalikan dengan 7 pangkat 2 berarti 49 kali 4 yaitu 196 dikalikan pi jadi 196 pi. Kita gabungkan, jumlahkan, didapatkan 476 pi cm pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana dengan volume? Nah, berarti kan sama saja dengan volume tabung, belahan bola tambah belahan bola kan jadi satu bola. Jadi, hasilnya berarti volume tabung ditambah dengan volume bola. Masukkan rumusnya kita, volume tabung itu kan PR kuadrat dikalikan T. R untuk tabung dan tinggi untuk tabung. Volume bola 4/3 PR bola pangkat 3. Masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya ya. Pi dikalikan dengan R pangkat 2 berarti 7 pangkat 2, tinggi tabungnya 20 ya, kalikan 20. Kemudian ditambah 4/3 pi. R bolanya 7 juga ya, dipangkatkan 3. 7 pangkat 2-nya 49 kalikan dengan 20 itu dapat 980 dikalikan pi ya 980 pi. Kemudian 4/3 kali pi kali 7 pangkat 3. 7 pangkat itu 343. Kemudian dikalikan dengan 4 nanti dibagi 3. Didapatkan 457,33 pi. Kita jumlahkan. Nah, didapat 1437,33 pi cm kubik. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang ke-6. Ini kita mendapatkan sebuah bangun yang terdiri dari bangun tabung, kemudian di dalam tabung tersebut ada kerucut, kemudian di dalam kerucut ada sebuah bola. Nah, dalam penjelasan sini dikatakan bahwa pada gambar katanya jika PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang PR 12 cm, hitunglah volume bagian kerucut di luar bola. Kemudian yang B, volume bagian tabung di luar kerucut. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan di sini diketahui R kerucut sama dengan R tabung ya, sama dengan 6 cm, setengahnya dari 12 kan. Kemudian tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. Nah, ini dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Kemudian ditarik akarnya. 144 dikurang 36 itu didapatkan 108. Jadi akar 108. 108 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 36 kali 3 ya. Berarti akar 36 dikalikan dengan akar 3. Akar 36-nya itu 6. Jadi 6 akar 3. Nah, kemudian untuk cari jari-jari bola nih. Cari-jari bola seperti rumus yang tadi yang telah dipelajari di soal yang sebelumnya. Itu tinggal 2 dikalikan luas segitiga PQR dibagi dengan keliling segitiga PQR. Ya. Berarti 2 kali 36 akar 3 dibagi dengan 3 kali 12. 36 dibagi 36 kan habis, dapat 1 ya. Jadi tinggal 2 akar 3. Nah, selanjutnya untuk mencari volume kerucut di luar bola, berarti volume kerucut dikurangi volume bola. 1/3 pi kali R kuadrat kali T untuk kerucut gitu ya. R dan T-nya kerucut dikurangi 4/3 pi kali R pangkat 3 untuk R bola. Kita masukkan angka-angkanya, jadi 1/3 pi dikalikan dengan 6 pangkat 2 dikalikan 6 akar 3. Kemudian dikurangi 4/3 pi dikalikan 2 akar 3 dipangkatkan 3.
1/3 kali 6 pangkat 2 kali 6 akar 3 itu dapatkan 72 akar 3. Dikalikan pi jadi 72 akar 3 pi. Kemudian 4/3 dikalikan dengan 2 akar 3 dikuadratkan itu, ya, itu diperoleh 32 akar 3. Dikalikan pi jadi 32 akar 3 pi. Kemudian selisihnya adalah, nah ini 40 akar 3 pi cm kubik. Kemudian untuk volume tabung di luar kerucut, berarti ini volume tabung dikurangi volume kerucut. Ya, volume tabung itu kan PR kuadrat kalikan dengan tingginya. Tinggi untuk tabung dan R-nya R tabung. Sedangkan untuk volume kerucut ada 1/3 pi kali R kuadrat dikalikan dengan T. R dan T-nya untuk kerucut. Nah, kebetulan ini antara tinggi tabung dengan tinggi kerucut itu sama, gitu ya. Berarti tinggal kita masuk aja angka-angkanya. Jadi pi kali 6 pangkat 2 dikalikan 6 akar 3 dikurang 1/3 pi dikalikan 6 pangkat 2 dikalikan 6 akar 3. Yang depan ini kita dapatkan 216 akar 3 pi. Sedangkan yang belakang, ini yang volume untuk kerucut, itu 72 akar 3 pi. Sehingga kita peroleh selisihnya adalah 144 akar 3 pi cm kubik. Demikianlah anak sekalian, ya. Di pertemuan yang keempat ini kita telah membahas berbagai bangun yang merupakan gabungan dari ketiga jenis bangun ruang sisi lengkung, baik itu tabung digabungkan dengan kerucut, tabung digabungkan dengan bola, kemudian kerucut digabungkan dengan bola, atau juga ketiga-tiganya digabungkan. Sehingga kita bisa menghitung bagian per bagian, ya, berdasarkan apa yang telah kita pelajari dalam luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.